Mari kita lihat bersama kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Cukup banyak, karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 17. Dikatakan, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di bawah perikop ini saya membawa atau memberi judul bebas dalam khotbah pada hari ini atau pada saat ini. Judulnya adalah sudah ada di situ. Sama-sama bilang sama saya, sudah ada di situ. Apa maksudnya? Nanti kita akan perhatikan bersama-sama. Pak, Bu, saya ingin bertanya, pernahkah Bapak Ibu Saudara kehilangan barang, kehilangan sesuatu, sudah cari dari pagi sampai malam, bahkan cari 2 hari, 3 hari, lalu kemudian sudah nuduh orang, menganggap bahwa barang ini jangan-jangan ada yang diambil, setelah beberapa saat ngelihat ternyata barang itu nggak kemana-mana, ada di situ. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Kita sudah nuduh orang, kita sudah bilang orang sudah mengambilnya atau mencurinya, kita sudah pusing, sudah ribut, sudah panik semuanya. Ternyata barangnya nggak kemana-mana, ada di situ dan tidak pergi kemana-mana. Saya pernah punya pengalaman satu kali, saya dan istri saya sama anak saya yang kecil makan di sebuah tempat makan. Lalu kemudian karena dekat tempat makanannya mau parkirnya cuma depan-depanan. Dan kebetulan anak saya sudah tidur, jadi nggak apa-apa kita tinggalin dia tidur di mobil gitu ya. Ini memang jagoan juga. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, setelah selesai makan kita mau kembali. Dan ternyata mobil kita kekunci Bapak Ibu Saudara. Kita gedor-gedor, dia nggak bangun-bangun gitu ya. Udah mulai panik. Lalu kemudian orang-orang di sekitar juga sudah mulai bantu. Ada yang mau coba buka list jendelanya dan lain sebagainya. Lalu kemudian heboh Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu di sekolah anak saya juga ada seorang anak yang terkunci di mobil karena papanya pergi ke toilet sebentar gitu ya. Begitu balik lalu kemudian anaknya terkunci, bapaknya udah mulai panik juga, berjam-jam tidak bisa kebuka Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya harus panggil damkar, harus panggil rescue, tim rescue. Datang dengan satu mobil damkar, heboh Bapak Ibu Saudara, padahal cuman untuk membuka pintu yang terkunci dari dalam. Lalu kemudian saya pikir-pikir, waduh kalau kejadian ini seperti ini terjadi lagi, kira-kira di mana ya saya harus cari tukang kunci daripada bikin heboh.
satu damkar datang, jalanan rame ngiung-ngiung gitu ya. Lalu kemudian di mana ya, kalau dekat rumah saya di mana ya, nggak pernah dibayangkan sebetulnya saya cari tukang kunci. Dan apa yang terjadi satu kali saya keluar dari rumah, keluar dari pintu, maksud saya dari jalan perumahan saya, tidak jauh di depan ada tukang kunci Bapak Ibu Saudara. Saya iseng, saya tanya, Pak udah lama di sini, udah bertahun-tahun ada di sini. Padahal itu di depan mata saya Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya maksud dengan judul sudah ada di situ sejak lama atau selama ini. Nah dari bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara, kita mengerti dari judul ini, maksud saya kita bisa mengerti persoalannya adalah bukan mata kita yang buta. Sama-sama bilang sama saya, bukan mata kita yang buta. Tetapi persoalannya pada apa yang kita cari sebetulnya. Kalau sesuatu kita cari, pasti kita akan berupaya untuk melihat. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara ingin membeli sesuatu gitu ya, maka Bapak Ibu Saudara akan jeli untuk melihat di mana kira-kira tempat membelinya. Tokopedia, ini iklan ya. Pokoknya tempat-tempat begitu kita akan cari sampai dapat. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita cari, pasti kita akan temukan. Apa yang kita mau kita bisa dapatkan. Namun persoalannya Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang ternyata kita butuhkan, karena kita nggak cari, kita nggak bisa lihat. Jadi persoalannya bukan karena mata kita buta, tetapi persoalannya pada apa yang sedang kita cari. Dari perikop ini Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja bahwa situasinya adalah Raja Aram sedang berperang melawan Raja Israel. Dan kalau kita tahu situasi perang, khususnya dicatat dalam Alkitab, kita bisa menarik sebuah pelajaran. Bahwa ada musuh yang menyerang bangsa Israel. Kalau bangsa Israel ini bagaikan umat Allah, bagaikan gerejanya atau kita anak-anak Tuhan, maka bangsa lain yang menyerang adalah musuh. Dan ketika bangsa lain menyerang atau musuh menyerang, biasanya musuh memiliki strategi dalam penyerangannya. Sama-sama bilang sama saya, strategi perang. Di Ukraina dan Rusia hari ini ada perang. Di Gaza juga sebelumnya kita tahu ada perang. Pasti dibutuhkan strategi untuk menghadapi perang. Pemilu perang nggak Pak? Enggak, pemilu bukan perang ya Bapak Ibu Saudara. Pemilu kita pemilu damai. Tetapi kita bisa mengerti bahwa kalau ada situasi perang, pasti ada strateginya. Musuh punya strategi untuk menyerang bangsa Israel. Menariknya kita bisa ambil sebuah pelajaran, apapun strategi yang dimiliki oleh musuh yang menyerang bangsa Israel, kita bisa belajar di sana di Alkitab untuk menemukan, maka demikian juga strategi musuh menyerang kita masing-masing. Dalam Alkitab begitu banyak cerita tentang perang. Karena sebetulnya ide untuk berperang sejak awal dalam hidup kita, manusia adalah idenya Tuhan. Karena Allah pada di Taman Eden dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dengan keturunan perempuan ini. Betul? Sehingga pada saat itu selalu terjadi peperangan antara yang baik, yang jahat, yang kudus dan yang cemar, yang benar dan yang tidak benar. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, meskipun kita hidup sebagai orang merdeka karena Kristus, tetapi kita juga tetap ada dalam status perang melawan musuh yang bisa senantiasa menyerang kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara temukan dalam Alkitab bangsa Filistin, bangsa Aram, Amalek dan lain sebagainya, strateginya pelajari Alkitab, maka kita bisa mengerti demikianlah strategi musuh untuk menyerang kehidupan kita masing-masing. Dalam perikop ini diceritakan Raja Aram melawan bangsa Israel. Dan strateginya adalah Bapak Ibu Saudara, strategi yang nanti kita akan lihat adalah strategi menyerang secara tiba-tiba. Menyerang dari tempat persembunyian. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin Bapak Ibu Saudara kita mengingat sebuah peristiwa perang dengan strategi yang dibuat oleh musuh. Satu kali bangsa Filistin datang ingin berperang melawan Israel. Dan apa yang terjadi? Bangsa Filistin punya ide. Dia menantang bangsa Israel, diwakili oleh seorang prajurit yang besar yang disebut sebagai raksasa, yaitu Goliat. Ketika Goliat menantang bangsa Israel, Goliat mengolok-olok tentara bangsa Israel. Strategi perang yang dimiliki oleh bangsa Israel adalah satu, mewakili semuanya.
atau disebut sebagai strategi representasi. Satu dari Filistin, satu dari Israel. Dan Goliat berkata, kalau kami menang, kalau kalian kalah, maka seluruh tentara dan bangsa itu harus menjadi budak bagi bangsa Filistin. Apa yang terjadi? Goliat terus mengolok-olok bangsa Israel, menantang dan meminta agar bangsa Israel memilih dan mengirim satu orang tentara terbaik mereka untuk melawan Goliat. Dan ini merupakan strategi perang yang dimiliki oleh bangsa Filistin. Selama 40 hari Bapak Ibu Saudara, 40 hari Goliat terus mengolok-olok. Dan yang terjadi kita bisa bayangkan, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel, tentara Israel begitu ketakutan, begitu cemas. Apa yang mencemaskan? Yang mencemaskan dan menakutkannya adalah ketika profil atau sosok Goliat yang begitu meyakinkan, seorang prajurit yang hebat, yang badannya besar, yang perangkat dan peralatan perangnya begitu luar biasa, itu bukan hanya sekedar rasanya ingin makan seluruh tentara Israel. Tetapi yang menjadi persoalan yang berat adalah Bapak Ibu Saudara, karena kalau satu yang diutus oleh bangsa Israel kalah, maka seluruh tentara Israel akan menjadi budak bagi bangsa Filistin. Tidak ada satu orang yang maju sampai akhirnya ada seorang anak muda yang dikatakan masih sangat muda, mukanya kemerah-merahan, namanya Daud. Ketika dia mau antar roti dan keju kepada kakak-kakaknya, disuruh oleh ayahnya Isai yang sudah tua. Lalu kemudian dia menyaksikan Goliat ini mengolok-olok sehingga dia begitu marah. Dia begitu confidence, dia berkata, siapakah orang yang tidak bersunat ini, yang berani-beraninya menghina pasukan tentara Allah Israel yang hidup. Kakak-kakaknya meragukan dia. Lalu kemudian Saul sebagai raja juga meragukan dia. Tetapi Daud meyakinkan, Daud berkata, Tuhan yang membebaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang adalah Tuhan Allah yang hidup, yang akan berperang dan memberikan nyawa orang itu ke dalam tangannya. Pak, Bu, jangan lupa itu strategi satu mewakili seluruh bangsa. Itu sebabnya hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus disebut sebagai anak Daud. Waktu Natal kita nyanyikan Kristus anak Daud. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan apa yang dilakukan oleh Kristus? Tidak ada yang bisa mengalahkan musuh besar, raksasa besar yang bernama dosa dan maut. Tetapi Yesus mengalahkannya. Daud cuma punya 5 batu dikatakan. Tetapi Yesus mengalami 5 tikaman buat di dalam tubuhnya. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri dan lambungnya. Tetapi Kristus menang, itu sebabnya kita juga menang. Waduh, saya ulangi sekali lagi. Karena Kristus menang, maka semua kita menang. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke perikop kita. Raja Aram memiliki strategi memberikan serangan mendadak. Dan serangan mendadak ini mirip dengan strategi iblis. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata bahwa pencuri itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau ada barang yang selalu kita lihat setiap hari, setiap saat, kita bisa yakin bahwa barang itu tidak bisa akan dicuri. Betul Bapak Ibu Saudara? Itu sebabnya kita pakai CCTV untuk menjaga satu barang supaya dilihatin terus, supaya tidak ada yang mencuri. Kapan pencuri bisa mencuri? Ketika lengah dan tidak ada orang yang melihat. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Itulah strategi pencuri. Makanya kita bisa menemukan di sini strategi musuh. Ini gambaran strategi iblis untuk menyerang kita secara mendadak. Alkitab berkata bahwa ia seperti singa yang berkeliling untuk mencari apa? Orang yang bisa ditelannya. Dia menunggu waktu yang tepat. Saat lengah, saat tidak melihat, maka yang terjadi iblis bisa mencuri dan akhirnya ia bisa membunuh dan juga membinasakan kita. Ini yang menjadi strateginya. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari peristiwa ini adalah strateginya mereka mempersiapkan diri,
Lalu kemudian mereka ingin menghadang bangsa Israel, tentara Israel, dan saat itu mereka ingin menyergapnya. Tetapi yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berhasil. Zong, Alkitab mencatat bukan sekali dua kali, berarti sudah beberapa kali. Berarti sudah beberapa kali gagal. Lalu kemudian Raja Aram mungkin dia bilang, kumpul semua. Ini apa-apaan ini? Kita sudah atur baik-baik, strategi kita sudah begitu mantap. Tetapi kenapa berkali-kali kita tidak bisa menghadang tentara Israel? Lalu kemudian dia tanya, siapa di antara kalian yang menjadi pembelot, yang membocorkan rahasia ini? Tidak ada yang mengaku, Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada yang membocorkan rahasia ini. Lalu kemudian ada satu orang di antara tentara itu, Bapak Ibu Saudara, yang berkata bahwa bukan karena ada yang membocorkan, tetapi karena ada satu orang nabi di Israel yang namanya Elisa. Dia memberitahukan melalui orang, dan orang itu memberitahukan kepada raja, dan raja itu menyampaikan kepada tentaranya, sehingga ketika ada hadangan mereka sudah tahu dan mereka tidak ada di sana. Lihat nih ya Bapak Ibu Saudara, Elisa ngomong ke orang, orang ngomong ke raja, raja ngomong kemana? Tentara Israel. Ini buat Raja Aram begitu geram. Tetapi yang menarik dari kejadian ini adalah Bapak Ibu Saudara, bagaimana justru Raja Aram, pemimpin dari musuh bangsa Israel, buat rapat, buat meeting, dan tiba-tiba informasi yang diberikan adalah informasi yang sifatnya spiritual dari kubu musuh. Saya ulangi sekali lagi. Yang menarik perhatian saya ketika baca ini adalah bagaimana mungkin dari kubu musuh tahu ada sesuatu yang sifatnya spiritual, ada sesuatu yang sifatnya ilahi terjadi dan menyampaikan kepada Raja Aram yang juga merupakan kelompok musuhnya. Dari sini saya hanya bisa menarik pelajaran Bapak Ibu Saudara, bahwa kita nggak bisa menghakimi orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa ada orang-orang dunia yang lebih berhikmat daripada orang-orang yang ada dalam lingkungan agama. Ada orang-orang yang memang aktif dan kegiatannya bahkan di bait Allah, tetapi buta Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara menatap saya, siapa? Sederhana, jawabannya adalah orang Farisi. Orang Farisi mempelajari Taurat, mempelajari kitab Bapak Ibu Saudara, menyelidiki. Tetapi ketika firman itu datang menjadi manusia, Mesias itu tampil, tetapi mereka dibutakan dengan hal itu. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi kita tidak ingin bahas tentang hal itu. Lalu kemudian kita tahu bahwa yang bikin gara-gara atau yang membocorkan adalah Elisa. Pak, Bu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dalam peperangan, dalam pertempuran, maka hal yang penting itu adalah informasi intelijen. Apa Bapak Ibu? Informasi intelijen. Semua kekuatan perang pasti punya intelijennya. Saya baca di TikTok tuh di mana ya? Nonton di TikTok. Ada yang bilang, kamu kan anak Tuhan prajurit Kristus. Kok kamu jarang pergi ke gereja? Dia jawabnya apa? Saya pasukan Kristus, jarang ke gereja karena saya intel katanya gitu. Intel gak pernah masuk ke gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, informasi intel itu begitu penting dalam suasana perang. Elisa, secara singkat saya sampaikan, ini merupakan gambaran kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena kalau kita bicara tentang Elisa dan Elia dalam perjanjian lama, maka ini merepresentasikan kita hidup dalam kuasa pengurapan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itulah yang menuntun kita, membimbing kita dan mengarahkan kita. Kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang seringkali berbicara kepada kita, kenapa kita tidak lakukan ini, kenapa kita harus melakukan ini, kenapa kita harus tenang, kenapa kita harus percaya, kenapa kita harus peka. Roh Kuduslah yang berbicara, Roh Kuduslah pribadi yang selalu menolong dan menuntun kita dengan memberikan informasi yang penting. Kalau saya duduk situ saya bilang amin Bapak Ibu. Amin.
Roh Kudus. Pak, Bu, saya bayangkan ya, ini lagi nih kita bayangkan. Betapa frustrasinya tentara Israel. Mereka sudah siap, berak, maju jalan. Mereka jalan. Tiba-tiba baru satu langkah, Raja Israel bilang, nggak jadi gitu. Kenapa? Karena ada tentara Aram yang menghadang. Ini udah siap-siap balik lagi. Tiba-tiba nunggu lagi, ayo jalan lagi ke sini. Baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba raja bilang, nggak jadi. Karena Alkitab bilang bukan satu kali atau dua kali saja. Tetapi berkali-kali hal itu terjadi. Pak, Bu, mereka frustrasi. Kalau jadi tentara frustrasi. Pasti tentara-tentara kalau kita jadi tentara kita bilang ini gimana sih pimpinan nih. Komunikasinya gak benar nih, arahannya gak benar. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Tetapi ada sebuah pelajaran yang menarik. Dalam hidup kita, ada kalanya Tuhan mengubah arah tujuan kita masing-masing. Ada kalanya dalam hidup kita, Tuhan mengganti agenda kita dan mengizinkan kita untuk berubah haluan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu Saudara mau? Apakah Bapak Ibu Saudara bersedia? Apakah Bapak Ibu Saudara bisa menerima hal itu? Karena kalau itu terjadi Bapak Ibu Saudara dari pelajaran tentara Israel, tujuan Tuhan mengubah, berganti arah dan lain sebagainya, tidak lain tidak bukan adalah untuk melindungi mereka. Karena itu kalau ada kalanya dalam hidup kita, Tuhan mengubah arah kita, Tuhan mencegah kita untuk pergi melangkah kepada suatu tempat atau posisi, maka kita juga bisa menarik pelajaran karena Tuhan ingin melindungi kita. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, oke enggak? Kalau seandainya Tuhan mengubah agenda, Tuhan mengubah rencana kita, karena Tuhan ingin melindungi kita. Oke enggak Bapak Ibu? Oke. Oke enggak kita, kalau Tuhan mengubah arah rencana kita, jalan kita, karena Tuhan punya tujuan ilahi dalam hidup kita. Oke enggak kita Bapak Ibu Saudara? Oke, kita setuju. Itu sebabnya kita bisa memuji Tuhan ketika ada orang yang menolak kita. Oh, saya duduk situ saya bilang benar juga Pak. Kita bisa memuji Tuhan ketika ada orang-orang yang meninggalkan kita. Amin. Kita bisa memuji Tuhan ketika Tuhan mengubah arah langkah kita. Karena kita maunya ke sana, Tuhan seakan-akan memaksa kita untuk berpindah. Karena tujuan Tuhan adalah untuk keselamatan kita semua. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentara Israel frustrasi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang lebih frustrasi lagi adalah Raja Aram. Makanya dia marah, makanya dia murka kata firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dia tanya orang itu ada di mana. Lalu kemudian dari tentaranya memberi informasi orangnya ada di Dotan. Oke, kita ke Dotan. Ini nama panjangnya kotanya Sedotan, tapi karena disingkat jadi Dotan. Kita ke sana, kita tangkap dia. Nah Pak, Bu, waktu saya baca ini saya senyum-senyum sendiri. Buat saya ini lucu banget gitu. Kenapa lucu? Karena begini, Raja Aram ingin melakukan serangan tiba-tiba menangkap Elisa, yang mana Elisa selalu menggagalkan rencana Raja Aram ketika mau menyerang tentara Israel. Ini lucu menurut saya. Kenapa? Karena dia tahu Elisa selalu tahu apa yang menjadi rencananya. Tetapi dia masih mau menangkap Elisa dengan cara yang sama, dengan strategi yang sama. Ini kan lucu Bapak Ibu Saudara. Kalau lucu senyum dong Bapak Ibu. Saya aja senyum-senyum. Kita mau ngomong, kita mau lakukan sesuatu, orang itu sudah berkali-kali kegepin kita Bapak Ibu. Itu kan lucu, kita masih mau melakukan hal yang sama. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia kirim tentara, kereta, kuda yang jumlahnya besar. Dan setelah dikirim, perikop kita mencatat, tibanya waktu apa? Tibanya kapan? Kapan Bapak Ibu? Tadi baca gak sih? Tibanya waktu malam. Sama-sama bilang sama saya waktu malam. Tibanya waktu malam, pagi-paginya bujangnya baru kaget panik karena melihat semua sudah mengupung mereka. Jadi sampainya kapan Bapak Ibu Saudara? Malam.
baru ketahuan sama bujangnya apa Bapak Ibu Saudara? Pagi-pagi. Ini unik. Pak, Bu, saudara-saudara, kita main logika ya. Menurut Bapak Ibu Saudara, kalau Raja Aram ingin menyerang Elisa dengan tiba-tiba, menurut Bapak Ibu Saudara, Elisa tahu nggak? Kita main logika aja. Elisa tahu nggak kira-kira? Tahu lah. Sangat pasti kita bisa meyakinkan bahwa Elisa pasti tahu. Karena selama ini bukan sekali dua kali saja, Elisa tahu rencananya. Dan ini buat tentara Israel, apalagi buat dirinya sendiri. Pasti dia tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tibanya sudah malam hari, bujangnya bangun pagi-pagi. Ini juga menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya yakin Elisa tahu kenapa. Jawabannya sederhana. Karena Elisa melihat. Sama-sama bilang sama saya, melihat. Pak, Bu, apa yang dilakukan orang pada umumnya nih ya, pada umumnya di malam hari, apalagi zaman dulu, orang kalau malam kira-kira ngapain Bapak Ibu Saudara? Ngapain Bapak Ibu? Diskotik, belum ada diskotik. Malam ngapain Bapak Ibu? Nonton serial Korea? Nggak ada, belum ada zaman dulu. Orang kalau malam hari pada umumnya tidur. Maka saya menafsirkan, Bapak Ibu Saudara boleh setuju boleh enggak. Elisa malam hari tahu udah dikepung. Pasukan besar datang. Dia ambil bantalnya, dia ambil selimutnya karena hujan seharian. Dia tidur Bapak Ibu Saudara. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin itu adalah sesuatu yang tepat untuk kita lakukan. Itu adalah sesuatu yang memberikan peneguhan buat setiap kita. Musuh bisa datang beribu-ribu menghampiri kita. Tetapi Elisa memberi pelajaran, tidur aja Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara jadi orang yang suka tidur. Tetapi menjelaskan bahwa rest yang sejati adalah ketika kita melihat Tuhan. Amin. Ketika kita mengetahui Tuhan ada, tenang saja Bapak Ibu Saudara. Beristirahat saja. Kenapa? Karena Kristus adalah sahabat kita. Beristirahat. Begitu bangun pagi-pagi, panik bujangnya. Tuhan, celakalah kita. Celakalah kita. Apa yang harus kita perbuat? Ini pertanyaannya, celakalah kita. Tetapi Elisa bilang apa? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalau saya bilang sama Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang dahsyat ini, kira-kira Bapak Ibu bilang amin enggak? Yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai musuh kita. Amin. Umumnya kita anak Tuhan yang dengar firman ini bilang amin. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, bujangnya masih belum percaya. Kalau kita mau jujur, ini kan kejadian sama kita juga. Hari Minggu kita dengar, kita bilang amin, amin, amin. Senin lain ceritanya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Hari Minggu 5 sesi kita ikut ibadah, amin, amin, amin semua. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, beda lagi ceritanya Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya ia takut, panik, ia bangunkan Elisa, Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi. Saya membayangkan Elisa masih tidur, dibangunkan. Karena panik semua sudah mengepung. Nah, saya teringat satu cerita Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Injil, tentang apa yang terjadi dengan Yesus Kristus mirip. Alkitab mencatat satu-satunya dalam kitab Injil, Tuhan Yesus ngorok dan tidur Bapak Ibu Saudara. Ngorok nggak ada sih, cuman kayaknya tidurnya ngorok. Kapan Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus tidur dicatat dalam Alkitab? Di atas perahu ketika badai datang. Betul? Maka murid-muridnya panik dan bangunkan Yesus dengan pertanyaan yang mirip. Guru, tidakkah engkau peduli kita akan apa? Binasa. Elisa bujangnya bilang, celaka Tuanku, apa yang harus kita perbuat?
Ini situasinya mirip Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau Tuhan tidur pada saat badai, karena Tuhan punya ketenangan, betul secara manusia dia bisa tidur. Tetapi ketidurannya Bapak Ibu Saudara bukan berarti menafikan bahwa Allah tidak pernah tidur. Tuhan berjanji mari kita pergi ke seberang, lalu kemudian dia berkata diam tenanglah, maka semua alam juga ikut tenang. Kenapa? Karena dia adalah damai sejahtera yang sejati. Ada ketenangan yang ada di dalam dirinya. Karena itu mirip. Mari kita lihat slide-nya, boleh ditampilkan. Next. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, boleh ditampilkan di layar. Oke. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi pergi keluar, maka tampaklah ke suatu tentara kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya apa? Celakalah Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Saya bandingkan dengan Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Pakai bantal Bapak Ibu Saudara. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Next. Berarti ada dua kalimat ini yang bisa kita bandingkan. Apa yang akan kita perbuat? Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apa yang kita bisa tarik dari pelajaran ini Bapak Ibu Saudara? Next. Apa yang akan kita perbuat? Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya menggarisbawahi dan memberikan huruf yang lebih besar pada kata kita. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud kita di sini Bapak Ibu Saudara? Kalau orang Manado kita itu saya. Tapi kita orang Indonesia dan bahasanya bahasa Indonesia Alkitab ini bukan bahasa Manado. Kita itu berarti saya dan kamu. Betul? Kita itu berarti saya nggak sendirian. Ini pengalaman yang sama. Bujangnya bilang, apa yang harus kita perbuat? Murid-murid bilang, tidakkah engkau peduli kita akan binasa? Tahukah Bapak Ibu Saudara, kata kita menjelaskan bahwa sudah dari tadi ada di situ. Sudah dari tadi ada di situ. Elisa sudah ada di situ. Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan murid-muridnya. Betul Bapak Ibu Saudara? Dari tadi di situ, nggak kemana-mana. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menafikan badai, Tuhan Yesus bukan bilang maaf ya murid-murid, saya ketiduran. Enggak. Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu tidak percaya? Aku dari tadi bareng-bareng sama kamu. Elisa dari malam udah tidur, Bapak Ibu Saudara, udah tahu dia di situ. Maka bujangnya membangunkan dia, Bapak Ibu Saudara. Apa yang sudah ada dari tadi selama itu? Next slide yang terakhir. Simpulan kita, Tuhan dan pertolongannya sudah hadir selama ini dalam hidup kita. Amin. Tuhan dan pertolongannya sudah hadir. Dia nggak kemana-mana. Dia Alfa dan Omega. Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dia nggak kemana-mana. Cuman persoalannya adalah apa yang kita cari itu seakan-akan membutakan kita. Karena itu Elisa setelah dia sampaikan kepada bujangnya, ia harus meneguhkan kembali. Dia berdoa, aku berdoa, Tuhan bukalah apa? Matanya. Supaya ia apa? Melihat. Dan Tuhan mendengar doa Elisa. Dikatakan maka bujangnya itu melihat. Dan apa yang dia lihat? Dia melihat seluruh gunung itu berisi tentara Allah yang berapi. Pemazmur berkata, aku mencari pertolonganku ke gunung-gunung tidak kutemukan. Sebab pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan gunung-gunung yang tinggi. Pak, Bu, tahun ini adalah tahun kita hidup dalam apa? Kuasa. Kuasanya ada di mana Bapak Ibu? Di dalam diri kita. Enggak kemana-mana. Dia ada di situ. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar mengerti ayat firman Tuhan. Tapi biar fokus doa kita adalah supaya kita melihat bahwa yang ada bersama-sama dengan kita jauh lebih besar.
Yohanes berkata, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kita akan terus berperang, kita akan terus berjuang, tapi jangan takut, jangan kemana-mana, sebab Tuhan dan pertolongannya ada di dalam diri kita. Mari kita bangkit berdiri.